Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu sabar Tuhan menghadapi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya kami bersyukur Bapa. Oh, Kaulah harapan kami Tuhan. Haleluya, dengan apa dapat kami balas Engkau Tuhan. Oh, ini hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus.
Shalom saudara-saudara, kembali lagi di renungan kita pada hari ini. Dan hari ini saya sedikit membahas dari Filipi 3. Kalau kita lihat bagaimana Paulus memiliki masa lalu yang kelam, dia pribadi yang dulunya jahat, dulunya tidak kenal Tuhan, justru dia mengejar-ngejar bahkan membunuh orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi ketika Paulus bertobat, ternyata ia mengalami perubahan dalam diri Paulus. Kalau kita baca di ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita lihat di pasal ini bahwa ada perubahan dalam diri Paulus, yaitu yang tadinya pusat hidup Paulus adalah dirinya sendiri, tentang kemegahannya, egonya, ambisinya, tujuannya. Lalu ia sadar bahwa ternyata semuanya itu ketika dia sudah bertobat, dia sadar bahwa semua hal yang duniawi itu dianggap sampah atau tidak berguna, karena ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih mulia, yaitu Kristus sendiri. Yang akhirnya yang tadinya pusat hidup Paulus adalah dirinya sendiri, ia mengalami perubahan menjadi pusat dari kehidupan Paulus hanyalah Kristus. Dan ternyata ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan Paulus, Tuhan lebih dari segalanya. Gak ada yang melebihi Tuhan, tidak ada yang melebihi karya Kristus, tidak ada yang lebih penting ataupun lebih berharga daripada pribadi Tuhan sendiri. Dan ternyata ketika Tuhan menjadi pusat dari kehidupan Paulus, Paulus jadi mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang jadi rencananya Tuhan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Itu yang paling penting daripada hal-hal lainnya. Dan ternyata yang menarik di sini, ternyata perubahan itu harus terus bertumbuh. Dan gimana caranya perubahan itu terus bertumbuh? Itu harus dikerjakan, diusahakan sehingga ia mengalami pertumbuhan. Kalau kita lanjut baca di ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ternyata perubahan itu ketika kita benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita fokus ke depan kepada Tuhan dan kita terus mengusahakan perubahan itu di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi bertumbuh sama seperti Paulus yang pada akhirnya ketika pusat dari kehidupannya hanyalah Tuhan dan dia mengejar apa yang ada di depannya, dia pun mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pertanyaannya hari ini, siapa pusat dari kehidupan kita? Apakah diri kita atau hanya Tuhan pusat dari kehidupan kita? Kalau Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, berarti yang paling penting adalah apa yang jadi kehendaknya, apa yang jadi maunya, apa yang jadi hatinya. Itu yang paling penting bagi kehidupan kita. Dan hari ini jangan sampai kita stop untuk bertumbuh, saudara-saudara. Mari kerjakan pertumbuhan itu di dalam Tuhan dan alami Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah hanya Engkau pusat dari kehidupan kami. Dan kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Engkau yang ubah kehidupan kami. Kami mau meninggalkan masa lalu kami. Dan terus berlari-lari kepada tujuan kekal, yaitu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Filipi 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.